Om Swastiastu, perkenalkan saya Igede Agus Antara, NIM 2016-013-0006. Di sini saya akan mereview tugas tentang sistem akuntansi utama perusahaan jasa konstruksi. Kerangka penyusunan laporan keuangan standar perusahaan jasa konstruksi bertujuan untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Bisa dilihat dalam bagian di bawah ini. Budget merupakan satuan proses perencanaan dan pengendalian kegiatan operasi perusahaan yang dinyatakan dalam usaha, kegiatan, dan satuan uang yang bertujuan untuk memproyeksikan operasi perusahaan tersebut. Adapun manfaat penyusunan budget adalah yang pertama, adanya perencanaan terpadu. Yang kedua, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, sebagai alat koordinasi pekerja. Yang keempat, sebagai alat pengawasan pekerja. Yang kelima, sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan. Laporan keuangan jasa konstruksi yang telah dibuat dapat digunakan sebagai dasar pembuatan budget pada tahun berikutnya. Sistem akuntansi penjualan dapat dilihat dalam bagian di bawah ini. Perusahaan konstruksi menjual jasa, dan ada beberapa jasa, yaitu jasa konstruksi gedung, jasa konstruksi bangunan sipil, jasa pembongkaran bangunan, dan lain-lainnya. Dan perusahaan jasa konstruksi juga pekerjaan diperoleh melalui sistem pengadaan atau tender. Lalu kegiatan penjualan terdiri dari penjualan jasa secara persen, kontrak selesai. Sistem akuntansi penjualan. Catatan yang digunakan dalam sistem akuntansi penjualan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada jurnal penjualan, yaitu untuk mencatat transaksi penjualan jasa baik secara persen kontrak selesai. Yang kedua, ada kartu piutang, merupakan buku pembantu yang berisi rincian tahap-tahap pembayaran dan waktu pembayaran yang telah dilakukan oleh pembeli jasa konstruksi. Yang ketiga, ada jurnal penerimaan kas, untuk mencatat penerimaan kas yang terjadi dalam perusahaan. Yang keempat, ada jurnal umum, yaitu untuk mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan atau proyek yang telah dilakukan. Berikutnya ada sistem akuntansi pembelian, yaitu digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan untuk memperlancar operasional perusahaan yang berupa alat atau material. Sistem akuntansi untuk mencatat terjadinya pembelian terdiri dari yang pertama, ada prosedur permintaan pembelian. Yang kedua, ada prosedur penerimaan barang. Yang ketiga, ada prosedur pencatatan utang. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada jurnal pembelian. Yang kedua, ada jurnal pengeluaran kas. Dan yang ketiga, ada kartu utang. Yang berikutnya ada sistem akuntansi aktiva tetap. Aktiva tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud mempunyai masa manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan, bukan untuk dijual kembali. Aktiva tetap berwujud atau yang sering disebut dengan tangible fixed asset. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi aktiva tetap dan depresiasi aktiva tetap adalah yang pertama, ada kartu aktiva tetap, merupakan buku pembantu aktiva tetap yang digunakan untuk mencatat secara rinci segala data yang bersangkutan dengan aktiva tetap perusahaan. Yang kedua, ada jurnal umum, merupakan untuk mencatat depresiasi aktiva tetap. Dan yang ketiga, ada jurnal pengeluaran kas, untuk mencatat transaksi pembelian aktiva tetap yang digunakan dalam perusahaan jasa konstruksi.
Berikutnya ada sistem akuntansi kas. Kas merupakan suatu alat pertukaran dan juga sering digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Kas meliputi uang tunai dan instrumen atau alat-alat pembayaran yang diterima oleh umum, baik yang ada di dalam perusahaan maupun yang ada disimpan di bank. Kas terdiri dari uang kertas, uang logam, cek, giro atau biljet, travelers, checks, dan lain-lain. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi kas adalah yang pertama ada jurnal penerimaan kas, dan yang kedua ada jurnal pengeluaran kas. Sistem akuntansi pengajian dan pengupahan. Sistem pengajian dapat dibagi menjadi 3, yaitu sistem gaji tetap dan variasi, dan yang ketiga ada sistem upah variabel. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah yang pertama ada jurnal umum, dan yang kedua ada jurnal pengeluaran kas. Berikutnya ada sistem akuntansi aktiva lain-lain. Sistem akuntansi aktiva lain-lain untuk menampung pos-pos aktiva tidak lancar yang tidak dapat dikelompokkan dalam klasifikasi sebelumnya. Contoh, konstruksi dalam proses atau KDP yang akan dicatat ke dalam jurnal umum. Yang berikutnya ada sistem akuntansi biaya, meliputi beberapa prosedur yang dimulai dari pencatatan bahan-bahan yang dibeli sampai pada distribusi persen proyek selesai. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya adalah yang pertama ada jurnal pembelian, yang kedua ada jurnal umum, dan yang ketiga ada jurnal pengeluaran kas. Berikutnya ada laporan keuangan. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan mengacu pada standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau IAI. Tujuannya memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan, dan sebagai dasar membuat keputusan-keputusan ekonomi serta manajemen, menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen. Jenis-jenis laporan keuangan utama. Yang pertama ada neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, dan yang keempat ada laporan arus kas. Model neraca. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu perusahaan pada saat tertentu. Posisi keuangan meliputi yang pertama ada keadaan aktiva, yang kedua ada kewajiban, dan yang ketiga ada ekuitas. Klasifikasi dan penyajian pos-pos dalam neraca dilakukan sebagai berikut. Aktiva lancar disajikan sesuai dengan urutan likuiditasnya. Pos yang segera dapat dicairkan menjadi uang tunai disajikan di urutan paling atas. Investasi perusahaan pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasi harus disajikan secara terpisah. Model laba rugi. Model laba rugi dapat dibagi menjadi 2, multiple step atau langkah bertahap, dan single step atau langkah tunggal. Dalam multiple step atau langkah bertahap, ada bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama ada penjualan, yang kedua ada harga pokok penjualan, yang ketiga ada laba kotor, yang keempat ada beban usaha, yang kelima ada laba usaha, yang keenam pendapatan dan beban lain-lain, yang ketujuh ada laba sebelum pos luar biasa, dan yang kedelapan ada pos-pos luar biasa, yang kesembilan ada pengaruh kumulatif, yang kesepuluh ada laba sebelum pajak penghasilan,
ke-11 ada pajak penghasilan, dan yang terakhir ada laba bersih. Begitupun pada single step atau langkah tunggal, bagian-bagiannya sama seperti pada multiple step atau langkah bertahap. Berikutnya ada model perubahan ekuitas. Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan. Yang kedua, setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya berdasarkan PSAK terkait diakui langsung dalam sistem kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait. Yang ketiga ada transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. Yang keempat ada saldo akumulasi laba atau rugi pada awal akhir periode serta perubahannya. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis model saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. Perubahan ekuitas perusahaan menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Adalah contoh model perubahan ekuitas dari PT Bhinneka Jasa Konstruksi. Yang berikutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ialah keuangan yang mengajikan tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi sumber dan menggunakan kas dan setara kas selama periode akuntansi, tetap rekonsiliasi kas di awal proyek dengan kas di akhir periode ditambah saldo setara kas. Bentuk laporan arus kas antara lain, yang pertama ada arus kas dari aktivitas, yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi, yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Kategori laporan arus kas dapat dibagi menjadi 3, yaitu arus kas dari aktivitas, ialah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dari aktivitas pendanaan. Yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi, ialah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Dan yang ketiga ada arus kas dari aktivasi pendanaan, ialah aktivitas yang menyebabkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Yang berikutnya ada chart of account. Chart of account atau kode rekening perusahaan, yaitu untuk memudahkan pengidentifikasian dan pembedaan elemen-elemen yang ada di dalam suatu rekening atau kumpulan akun dalam entitas usaha disebut dengan buku besar atau ledger, merupakan daftar akun dalam buku besar. Dapat dilihat pada gambar di bawah merupakan bagian-bagian dari chart of account. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.